kelihatannya dukanya itu jarang sekali. Soalnya itu saya seneng ngikut ambulan NU itu dari dulu saya seneng. Dan saya sebagai direktur juga biasa, kayaknya enggak pernah apa-apa. Saya sering ngantar malam, kalau kita nunggu ya saya tidur di ambulan enggak apa-apa, tidur di dalam ambulan enggak apa-apa. Dari 25 ambulan, itu paling 20 ambulan NU. 20 ambulan NU. Iya. Yang 5 itu paling dominan NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini tim media Nukita Media Channel dapat bersilaturahim dengan kru ambulan MBC NU Pandak, di mana kita ketahui bahwa di Pandak ini ada ambulan yang diperuntukkan untuk pelayanan umat Nahdlatul Ulama dan masyarakat umum di wilayah Kecamatan Pandak. Nah, di sini kami dari tim media Nukita Media sudah bersama beliau-beliau. Sini ada Bapak Humam, kemudian Bapak Amin dan juga Bapak Bendowi. Beliau-beliau ini merupakan kru ambulan MBC NU Pandak. Mungkin dapat diceritakan terlebih dahulu awal mula di Pandak ini terdapat ambulan NU ini bagaimana ceritanya, Pak? Ya, itu kan dari awalnya dari diadakan PKP di Kecamatan Pandak. Terus berkembang, terus mengadakan adanya koin NU, kotak koin NU, terus berkumpul, terus mengadakan beberapa program, diantaranya mengadakan ambulan untuk pelayanan umat se-Kecamatan Pandak. Berarti awal kali tercetus itu awalnya dari PKP untuk kemudian penggerakan program koin, gitu. Iya. Kotak koin NU yang itu juga dari masyarakat, kemudian bisa untuk membeli ambulan. Gitu. Iya. Berapa unit ambulan, Pak, di Pandak ini, Pak? Untuk Kecamatan Pandak itu ada 1 pertama, kemudian setelah 1 tahun berjalan itu ada salah satu warga di Kecamatan Pandak menghibahkan armada mobil untuk dijadikan ambulan bantukan di Layisnu Bantul, itu PCNU Bantul. Kemudian setelah di PCNU Bantul, untuk operasionalnya diserahkan di Updisnu Pandak. Iya, itu untuk operasionalnya. Itu. Berarti operasional sejak kapan, Pak, untuk ambulan? Itu yang ambulan yang Updisnu Pandak itu 2018. 2018. Ya. Kemudian berjalan 1 tahun, tambah 1 armada lagi. Oke, seperti itu. Untuk kesepakatan dari pengurus itu yang ambulan dari Updisnu Pandak sendiri itu untuk mengantar pasien yang sakit dan juga untuk mengantar pemakaman ataupun jenazah. Untuk yang satunya itu khusus untuk pasien. Oh, berarti satu khusus untuk pasien, satu untuk jenazah. Iya. Oke. Itu. Kemudian ini kan ada krunya, Pak. Ada dengan Pak Umam, Pak Amin dan juga Pak Bandowi. Itu untuk pembagian tugasnya seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? Itu untuk pasien yang
awal atau pertama itu terutama apa itu Pak Baindawi dulu yang menerima apa namanya informasi atau pasien baru. Setelah itu Pak Baindawi kemudian misal ada 1-2 pasien yang satu tidak bisa mengcover, kemudian saya itu pembagian seperti itu, karena yang utama nomor telepon adalah Pak Baindawi, nomor telepon apa itu ambulan Panda. Oh, nggih. Iya, itu ya sistemnya begitu. Jadi bukan dari saya, tapi Pak Baindawi dulu, karena yang memegang telepon untuk pandaan itu. Iya. Berarti ini Pak Baindawi 24 jam harus standby ya Pak? Iya, betul. Setiap saat tanpa kenal waktu, setiap saat warga membutuhkan, insya Allah siap standby. Tidak pernah ada kata tidak mau. Harus insya Allah bismillah setiap saat siap. Kemudian untuk krunya ini ada berapa orang Pak? Kru. Untuk kru itu ada 5 Pak ya? Ada 5. Ada 5 ya, ada 5. Untuk yang utama itu saya sendiri sama Pak Baindawi. Seandainya Pak Baindawi maupun saya ada sesuatu yang apa itu namanya acara itu bisa digantikan, saya digantikan saudara Amin. Oh, berarti itu sama anak Munif. Iya. Pak Baindawi juga digantikan sama Mas Munif. Iya gitu. Untuk jadi istilahnya driver itu ada apa namanya? Ada cadangan. Itu. Kemudian untuk perannya ini semua berarti driver Pak, nopo ada? Ya. Driver ya. Driver. Berarti selama ini ketika masyarakat membutuhkan ambulans selalu bisa tercover nggih? Bisa, insya Allah. Kita juga siap 24 jam. Andai kata kedua-duanya berhalangan atau bebarengan, itu nanti bisa dimintakan tolong tetangga kecamatan. Hanya kita minta tolong pajangan yang bisa sering kerjasama, atau mungkin ambulannya angsor. Itu kalau misalnya kedua-duanya ambulan Panda baru terpakai semua, kita minta bantuan tetangga kecamatan. Dan saya sering diminta juga dari kecamatan Pajangan, dari Sedayu, pernah dari Serandaan, dari Sanden, Bambang Lipuro, sering saya juga pernah lah. Bahkan Imogiri pun pernah saya diminta untuk mengcover pasiennya Imogiri. Ya. Saling kerjasama. Yang paling sering Pajangan karena tetangga terdekat. Okay. Kalau yang ambulan saya kan ambulan PCNU Bantul. Jadi setiap ada event-event kegiatan sifatnya dari PCNU, kita yang sering ngikuti event. Ada apa itu pertemuan-pertemuan, ada acara musyawarah atau rapat, itu yang sering apa itu sering mendampingi ambulan dari kita. Lajeng Mbok pilih suka dukanipun Pak, mungkin dari Pak Amin Pak, monggo Pak. Kalau dari saya itu nggak terlalu aktif ya Mas. Saya itu bisanya cuman malam biasanya saya itu. Kelihatannya dukanya itu jarang sekali. Soalnya itu saya seneng ngikut ambulan NU itu dari dulu saya seneng. Udah, pokoknya ya saya bisa driver, bisa nyupir itu kan
dari awal ada mobil yang kedua ini, itu kan ketuanya Pak Alip dulu kan langsung, besok ambulannya nanggonmu wae Mas gitu, pokoknya di Tirto gitu loh. Terus yo nggak apa-apa Pak, besok saya akan rembukan sama teman-teman yang di Tirto yang bisa ngerefet gitu. Dan Pak Bandowi? Kalau bicara suka duka, karena dari awal kita sudah bismillah, niat di samping juga niat ibadah, bantu kegiatan sosial, saya rasa ya tidak ada dukanya lah. Tapi kalau pengalaman ya ada, sering kebanan itu saya pernah 2 kali di lampu merah Gamping sama di ring road sebelah Melangi. Kebetulan pas sendiri, pas mau jemput dan pas habis ngantar. Jadi ya kebetulan di Melangi itu ada driver ambulans juga, terus kita dibantu untuk mengganti ban serepnya itu yang agak ada suka dukanya, atau sering benturan sama acara, atau terlalu panjangnya waktu. Misalnya di Sarjito itu biasanya sehari full, mulai pagi, sering saya dulu ngantar berangkat jam 6, nanti terus habis luhur jam 3 baru pulang biasa. Ada sering ke Pakem, itu juga habis waktu 1 hari. Malam Ahad kemarin ya, saya ngantar ke Rongkop berangkat dari Salam sini jam 10 malam ya. Karena merasa bawa ambulan itu saya itu seneng, jadi nggak ngerasa ngantuk, nggak apa ya, kan semalam begitu, sampai sana jam 12 malam. Terus pasien diobatin sama bapaknya itu toh. Selesai jam 1, terus pulang sampai sini jam 3. Tapi nggak merasa ngantuk saya itu, seneng aja. Ada lagi pengalaman pahit sedikit, itu saya bawa pasien yang emergensi, sudah lampu rotari kita hidupkan, kita masuk di perempatan Dongkelan, masuk pelan-pelan, terus kebetulan yang dari arah barat itu habis hijau sudah masuk merah, ada yang nyelonong ngeblong. Nah, itu saya sudah hampir sampai ujung utara di jeder depan. Itu ya untuk pahit, pengalaman pahit, tapi alhamdulillah juga terselesaikan dengan damai dan tidak apa-apa, akhirnya juga baik-baik semua. Dan kita juga karena kita organisasi itu diselesaikan oleh MBC, sudah tercover, sudah baik, sudah tidak ada apa-apa. Baik, tadi untungnya yang kendala ambulan bocor nih Pak tadi itu kan ya. Pasien sudah terantarkan dulu nih Pak, ya, dan itu perjalanan pulang. Yang pertama di Gamping itu mau jemput, jadi saya posisi sendiri. Yang kedua di Melangi itu saya baru ngantar terus pulang. Berarti kan pasien sudah terantarkan dan ketika balik kebetulan kosong. Kemudian ketika mengantar Pak, mungkin ada kendala selain tadi ada nyelonong malah tertabrak itu tadi, ada kendala yang lain mungkin Pak? Ya, kendala enggak, cuma banyaknya pasien itu macam-macam lah. Kalau kita ngantar orang gila selama di perjalanan ngomel terus biasa. Dan ada rasa was-was nanti kalau ngamuk atau gimana. Dan pernah yang dulu itu pas gencar-gencarnya COVID itu saya betul-betul tidak tahu. Saya jemput pasien di Tegalayang, ternyata ada orang yang
ngambil, saya dipoto. Katanya orang itu positif, kok berani-beraninya. Nah, sampai saya dilaporkan ke PC. Terus jadi pembahasan waktu itu. Tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Iya, memang waktu COVID kan ya. Kok Ketat sekali tuh ya. Saya memang betul-betul tidak tahu. Memang kan waktu gencar-gencarnya COVID kan sebetulnya kan yang mengcover pasien yang terkena COVID kan dari PMI maupun dari PSC ya. Itu untuk ambulan kita sebetulnya tidak mengcover untuk yang penyakit COVID. Tapi pada saat itu kebanyakan pasien itu ditanya ya tidak jujur. Tapi masalahnya itu tidak jujur. Kemudian kita juga mengajukan ke Ubdismu untuk mengadakan APD supaya jaga-jaga barangkali pasien itu ada yang kena COVID tapi tidak jujur itu. Dan juga untuk mensterilkan ambulan kita minta ozon juga itu sampai sekarang difungsikan. Berarti semenjak adanya APD Pak, berarti itu sudah tidak masalah nggih Pak, misalnya tidak ada masalah ada yang COVID atau tidak, pokoknya diantarkan. Iya, diantarkan. Ya, secara resmi belum ada izin sebenarnya. Tapi kalau bagaimana lagi kalau itu memang harus kita antar ya bagaimana? Tapi pada waktu awal itu pasien itu ya dianggap terasa kurang enak badan, belum ada belum ada tes yang secara akurat kita antar. Tapi kalau sudah ada surat dari rekomendasi dari rumah sakit maupun puskesmas bahwa pasien terjangkit COVID, ya kita tidak mau karena bukan wilayahnya. Itu. Itu. Tentu banyak sekali nih Pak pengalaman. Banyak. Ada pengalaman saya. Pak, pernah cerita sama Mas Mam ini. Mam, aku nganter rumah sakit, 2 kali ini aja. Saya tuh nganter 2 kali. Itu pasien yang saya antar ke rumah sakit, dua-duanya tuh pulang 3 nama. Pas. Saya bilang sama Mas Mam, lah aku nganter ping 2 iki, Mam. Ada antar ke rumah sakit yang dua-duanya itu pulang 3 nama semua. Iya, itu kan cerita aja. Padahal waktu awalnya kan saya yang biasa nganter, ya pas kebetulan pas terakhir dia yang nganter pulang dah. Itu pengalaman. Terus kita konfirmasi ke masyarakat bahwa ambulan walaupun pengadaan dari kita NU, tapi untuk secara penanganan masyarakat kita tidak mengenal agama maupun suku. Jadi namanya kita bergerak kemanusiaan. Walaupun kita dari NU, kita ngantar orang yang non muslim. Itu. Dan kita sampaikan juga bahwa kita ambulan tetap kita kemanusiaan. Itu tidak mengenal agama maupun suku. Itu. Jadi kita bebas. Baik, terlepas dari kru ambulan Pandak yang sudah berusaha seoptimal mungkin untuk melayani masyarakat, nah mungkin dari masyarakat sendiri ada yang komplain enggak Pak selama pelayanan ini Pak? Untuk pelayanan saya rasa saya belum ada yang komplain. Cuman ya masyarakat itu namanya ya pelayanan segera mungkin. Itu yang di bel itu ya enggak mau kalau mundur dari 5 menit enggak mau. Padahal kita banyak ya
orang sembuh ya macam-macam. Ada yang harus sekian, ada harus berapa detik langsung ya gitu. Ya, Kemudian misal ada yang rewel ada juga. Hmm. Kurang 5 menit sudah ngebel. Terus aja. Kemudian misal kita punya pasien 2, terus kita antar semua, terus yang satu sudah selesai, kemudian yang satunya hampir selesai, ya kita harus supaya sabar menunggu untuk penjemputan. Itu ya karena pelayanan bukan satu orang aja, itu sering namanya masyarakat. Oke, kemudian ini untuk armadanya ini di mana Pak persisnya? Standby-nya ini. Yang satu standby-nya ya di tempat Pak Pondowi. Oke, Pak Pondowi. Kemudian yang ambulan dari PCNU yang di tempat saya itu saya garasinya di Masjid Tirto. Oke. Supaya lebih aman, banyak yang menjaga. Cuma jamaah bisa dikata biar rasa memiliki. Dan yang tadi yang khusus untuk pasien itu yang di sini atau yang di Tirto itu khusus pasien. Yang pasien, kalau di sini ya pasien ya jenazah. Jenazah dua-duanya. Itu khusus pasien boleh bawa jenazah. Biasanya memang ambulans seperti itu nggak Pak, ada yang khusus? Iya, itu kan itu pertimbangannya kan karena kalau yang Banda kan punya 2. Kalau yang yang lain, kecamatan yang lain yang punya 1 ya untuk semuanya. Semuanya berhubung di Banda kita kan punya 2 supaya yang satu tuh khusus pasien masih hidup. Itu bisa jaga untuk menjaga sterilnya pasien. Yang satu ya untuk jenazah sama pasien. Anu jauh, kalau misalkan nanti ada yang membutuhkan itu 2 armada untuk jenazah itu melayani boten Pak? Atau mungkin nanti dikomunikasikan dengan yang lain atau terpaksanya dipakai? Sering Mas, sering. Satu kecamatan ada 2 jenazah pemakaman, jamnya sama, itu kita minta tolong ambulan Ansor yang paling sering atau kecamatan yang lain. Biasa nih sering itu sama-sama jamnya sama. Kalau jamnya berbeda itu bisa satu ambulans untuk dua jenazah. Kalau pas kebetulan jamnya sama, itu kita harus komunikasi minta tolong terutama ambulan Ansor. Kemudian untuk pengalaman yang pripun nggih, Jawa kayak berbau mistis. Kalau orang Jawa itu kan kalau misalnya nganter jenazah misalnya Pak, kan ada istilahnya apa nggih? Sawan. Nah, sawan. Itu Mas, kalau untuk jenazah baik pemakaman atau ngambil jenazah itu setelah sampai rumah kita sarati temui cara bawa dibisui, kalau kita dicuci lah setiap dipakai oleh jenazah. Habis bawa jenazah baik untuk pemakaman atau ngantar atau jemput, itu setiap sampai rumah selalu kita untuk menjaga itu yang namanya sawan. Selalu kita cuci. Itu dari segi medis ya supaya bisa bersih steril. Secara kita orang Jawa ya untuk seperti itu untuk dicuci setelah itu. Kalau habis jenazah mesti itu. Dan memang orang banyak memang ya macam-macam. Ada yang nyatanya sakit tapi dibawa dengan ambulan nggak mau karena takut. Habis bawa jenazah pasien takut. Tapi kalau yang habis pakai jenazah mesti dicuci. Kemudian untuk ini Pak, tadi pengalaman tentang kaitannya dengan makhluk yang nggak kelihatan atau gaib itu, ada nggak Pak? Itu atau mistis pribadi?
Itu nek ambulan yang di tempatnya Pak Dowi, itu saya sudah biasa. Kalau misalnya ijolan sama Pak Dowi yang habis tempat saya ada pemakaman, kemudian kan di tempat saya yang ambulan yang di tempat Pak Dowi itu, terus bermalam di tempat saya, kadang tidak saya bawa ke masjid, tapi ya saya sudah biasa. Itu kadang ambulan itu dibuka pintu, dibuka pintu, saya sudah biasa, tidak ada masalah. Kayak ada orang datang dibuka pintu untuk kembali. Jadi pintu itu membuka sendiri, Mas? Iya, mabrek gitu. Kan kadang sering saya habis pemakaman terus bermalam di tempat saya ambulannya, terus besok pagi baru kita nuker ambulan lagi. Itu ya biasa. Tempat saya kadang gitu. Nah di sini nggak pernah, Mas, nggak pernah. Ada. Cuma awal-awal dulu, keluarga itu kayaknya pedih kalau untuk parkir ambulan, takut. Tapi akhirnya juga tidak apa-apa. Kita sudah terbiasa. Dan saya sebagai direktur juga biasa, kayaknya tidak pernah apa-apa. Saya sering ngantor malam, kalau kita nunggu ya saya tidur di ambulan tidak apa-apa, tidur di dalam ambulan tidak apa-apa. Iya, kalau kita sebagai driver ya biasa tidur di ambulan, sambil nganter nunggu pasien, biasa. Saya sering ke Pakem itu malam juga nggak apa-apa, sering ke PKO malam nggak apa-apa. Ini kalau nunggu ya tetap saya tidur di ambulan tidak apa-apa. Pernah saya satu kali itu tempat saya ada pemakaman. Itu kalau ada pemakaman kan saya harus tuker sama ambulan Pak Dowi. Nah, itu di ambulan saya itu tidak bisa dihidupkan, tidak bisa dihidupkan. Kemudian tak cek sekring, yang lain biasa tidak mau. Ya sudah, saya ngambil aja di tempat Pak Dowi, nyepeda. Pernah itu nyepeda. Iya. Tak ambil, enggak ditukar. Terus tak ambil, setelah selesai, terus saya pemakaman saya cuci biasa, ya sudah saya kembalikan sini lagi. Setelah lama ya ambulan yang satunya tempat saya itu bisa sudah hidupkan hidup lagi. Ayo, tidak tahu apa yang rusak, ya tidak tahu. Jadi setelah selesai sudah normal kembali. Normal kembali. Ambulan saya loh itu yang nggak mau itu. Tapi padahal mobil baru. Tapi ya macam-macam. Yang mengucapkan terima kasih ya banyak, yang simpen baik kok. Iya, habis saya antar. Iya, saya ada biasa ya. Biasa. Saya itu pernah malam ngambil jenazahnya, terus siangnya nganter lagi pemakaman. Ya sudah biasa, tidak apa-apa. Jadi satu jenazah 2 kali. Jadi malam ngambil, nanti terus pemakaman siangnya, nah, itu biasa, begitu juga biasa. Ini saya paling enak itu ngantar ke Sarjito. Jam 7 berangkat, jam setengah 4 pulang. Jadi tidur di sana. Nggak ada kegiatan. Nih, ambulan tempat saya kan kalau 2 kali jalan kan boros banget. APV kan boros dibanding Grab Max. Iya, jadi saya nggak berani kalau nggak ada pasien 2, itu saya nggak berani pulang. Mesti saya tunggu. Terang bensinnya yang kelihatan sekali, 2 kali. Kan bisa dikatakan 3 kali jalan. Itu misalnya pakai pulang dulu. Itu. Kalau enggak pulang kan ditunggu kan cuma 2 kali jalan. Sebenarnya 1 tangkep itu enggak kelihatan banget bensinnya. Makanya saya paling enak di Sarjito. Itu malah dari jam 7 pagi sampai jam 4 nunggu. Di rumah kerja malah di jalan tidur. Itu. Tapi enggak apa-apa, banyak temennya, banyak sekali temennya. Sarjito itu. Dengan kita sering ketemu di Pogung, tadi kenal sama orang Temanggung, sama Magelang, sama Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Parahan. Kumpul di situ, guru-guru ambulan biasa karena parkir di lingkungan rumah sakit nggak memungkinkan, nggak muat.
Terus kita parkirnya di Pogung. Rumah di sana iya. dari sisi jalan. Di sana kan ada masjid, ada warung. Kalau kita mau sholat enak, mau minum makan enak. Mau ke belakang. Tapi gitu. parkirnya tetap bayar. Di depan rumah sakit Sarito kan nggak bisa parkir sana. Nggak boleh bisa parkir. berkumpul di Iya. Pogung itu. Iya. Itu di sana itu bisa dikata dari 25 ambulan Nggih. itu paling 20 ambulan NU. 20 ambulan yang Iya. Yang 5 itu Paling dominan. paling dominan NU. Di Sarjito itu persentasenya persentasenya. dari 25 ambulan itu rata-rata 20 ambulan NU. Di situ tuh ngumpul ya ambulan, ya mobil yang grab itu. Iya, terus Banyak sekali. dari ambulan Muhammadiyah, dari ambulan macam-macam partai itu kumpul di sana. Tapi setelah di sana ya kita tidak ada bedanya, biasa saja, tidak ada perbedaan di ambulan manapun. Tapi tapi kalau sama-sama ambulan NU ya kita pasti lebih dekat. Kemudian ini Pak, mohon maaf, bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan ambulan ini, itu untuk mengetahui cara menghubungi atau nomornya itu selama ini bagaimana Pak? Mungkin nggak tahu nomornya, kemudian bagaimana masyarakat? Ambulannya Pak Ndowi itu kan di stiker di kalender kan ada, jadi setiap warga sekecamatan Pandak tahu. Kalau saya itu biasanya kan setiap daerah itu pernah saya ngantar, kemudian ada tetangga kemudian tanya bisa Nanti hubungan siapa yang bisa enggak apa-apa. gitu. Langsung kok mau enggak apa-apa, mau ke sini enggak apa-apa. Jadi tidak ada pembagian secara resmi enggak ada. Iya. Kita juga tidak ada pernah ada masalah ya Pak. Enggak ada ya. Tidak ada gitu. Biasa. Tidak ada wilayah utara, selatan, tidak ada wilayah, tidak ada masalah. Tetap pelayanan biasa. Ada yang menghubungi langsung ke pribadi. Langsung pribadi. Iya. Tapi kita setelah menghubungi kita kasih form dari WA, nama pasien, terus alamat, RT berapa, kemudian penyakitnya apa, kemudian tujuan kemana. Itu untuk saya dasarnya itu tadi untuk laporan bulanan kan ada, harian kan ada dikasih untuk laporan dari Layis ya, untuk laporan harian itu ada lewat online. Kemudian untuk Obis itu laporan manual. Tapi untuk Layis itu kita laporannya online. Ada 2 laporan itu. Jadi setiap ada pasien yang telepon, kemudian saya balas, tolong saya kirimi form untuk mengisi nama, alamat yang tepat, kemudian penyakit sama tujuan itu. Iya, jadi kan kita ada datanya untuk pelayanan itu. Dan ya kadang kita minta share log-nya. Kemudian untuk berangkatnya share log penjemputan. Tapi sekarang bisa dikata udah hafal ya Pak Ndowi. Hafal. Sekecamatan Pandak itu kita hafal sampai gang terkecil sekecamatan Pandak. Itu hafal. Bisa kata sekarang enggak dipakai Sherlock ya Pak Ndowi. Ya enggak. Sudah hafal. Sekecamatan Pandak. Cuman tepatnya itu di itu itu iya. Baik, mungkin itu untuk sharing-sharing pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Umam, Bapak Amin, dan Bapak Pak Ndowi yang sudah men-sharingkan dari untuk pelayanan umat ini. Ya, kami atas nama kru ambulan mohon doa restu, mudah-mudahan kami dikaruniai kekuatan kesabaran untuk melayani masyarakat. Mudah-mudahan bisa puas dengan pelayanan kami atas nama O Wisnu Pandak. Terima kasih. Ya, saya juga matur pada Pak Kiai sama minta doa restu, semoga
kita diberi kelancaran, keselamatan, kesehatan, dan yang paling utama kita untuk keberkahan. Amin. Gitu. Jadi demikian Ki, terima kasih. Ya. Saya aturkan kembali pada Bapak-bapak yang sudah kerso untuk sharing pada kesempatan pagi pada malam hari ini. Mungkin demikian sahabat Nukita Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.